Selamat pagi, pagi. Biasanya kalau Taruna tetap semangat walaupun dalam kondisi wabah seperti sekarang ini. Dan kami berharap seluruh pemirsa RRI tetap dalam kondisi sehat, kondisi semangat, dan yakin bahwa kondisi ini akan segera berakhir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang karakter disiplin. Kebetulan yang akan kita paparkan sekarang adalah karakter disiplin Taruna SMK Negeri 1 Mudi Cirebon. Ada 3 proyeksi pendidikan di abad 21. Yang pertama adalah komponen karakter, yang kedua komponen kompetensi, yang ketiga adalah komponen literasi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah komponen karakter. Komponen karakter ini dibagi menjadi 2, yaitu komponen karakter moral dan komponen karakter kinerja. Nah, bagaimana proses pengembangan dan pendidikan serta penguatan karakter? Nah, sebelum kita lanjut, kita akan lihat bagaimana tayangan visualisasi tentang karakter bidang kemaritiman yang kita geluti sekarang. Silakan. Gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Oke, itulah tayangan bagaimana lagu yang sangat legendaris untuk dunia kemaritiman di Indonesia, Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Yang harus kita kaji, yang harus kita teliti, bahkan kita tak cermati, lagu ini seakan-akan ada lagu yang biasa-biasa saja. Tidak ada lembaga penelitian yang meneliti tentang lagu ini. Padahal lagu ini syarat data dan syarat fakta. Bagaimana kedahsyatan dan kekuatan kemaritiman Indonesia waktu zaman dulu. Tidak ada yang meneliti tentang itu. Sekarang kita lihat lirik lagunya. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Ini karakter nenek moyang kita. Karakter yang kuat. Menempuh badai sudah biasa. Tidak ada rasa kekhawatiran. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang. Kita ke laut beramai-ramai. Ini adalah semangat yang luar biasa. Sekali lagi, lagu ini adalah syarat data dan syarat fakta. Harus dikaji untuk pemuda-pemudi kemaritiman mengkaji betul bagaimana penumbuhan karakter kemaritiman di dalam diri kita. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di referensi pendidikan kemaritiman, ya, pada abad 6 sebelum Masehi, itu sudah ada pergerakan kerajaan Majapahit. Ya, pergerakan ada yang mengatakan membawa 800.000 prajurit ke Selat Melaka
Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kekuatan kita sudah sampai nenek moyang kita ke Madagaskar. Oleh karenanya, Madagaskar itu penduduknya hampir mirip dengan Indonesia, bahasanya juga hampir mirip dengan bahasa Indonesia karena ada ikatan histori ketika zaman dulu. Ya. Pada saat pergerakan melalui laut dengan menempuh jutaan bahkan ribuan mil menuju ke Madagaskar. Sekali lagi, Madagaskar itu adalah berasal dari kata madaga dan sekar. Ini bahasa kita ini. Madaga itu kebun, sekar itu bunga. Ya. Bayangkan bagaimana pergerakan dari bumi Nusantara menuju Selat Malaka dengan membawa 800.000. Ada referensi yang mengatakan hanya 5.000, tetapi 5.000 itu kalau sekarang itu setara dengan kapal induk punya Amerika Serikat. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa kita sudah bisa menggerakkan para pemuda-pemuda beraninya untuk menuju ke perairan yang begitu jauh dengan membawa personil yang banyak. Sekarang kita bandingkan. PT PAL yang sekarang kebanggaan kita telah mengkonstruksi bangunan kapal itu ada KRI Bung Tomo, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, kapasitasnya kurang lebih hanya membawa 500 prajurit. Pelni ya sekitar 5.000-an penumpang Pelni. Nah, bangsa kita itu sudah bisa menggerakkan 5.000 waktu zaman dulu. Makanya perlu dikaji betul bagaimana lirik lagu ini dan menjadi titik acuan kita untuk bangkit menjadi negara maritim kembali. Oke, kita bayangkan ini adalah program pra-kemerdekaan. Kemaritiman di sebelum kemerdekaan. Bagaimana dunia kemaritiman kita setelah kemerdekaan? Pada saat itu, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, sudah memberikan amanah. Bagaimana amanahnya? Kita lihat tayangan berikut ini. Usahakanlah penyempurnaan keadaan-keadaan kita ini dengan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Oke, setelah kita menyimak amanahnya, artinya ada runtutan pesan amanah yang dilaksanakan. Dari mulai nenek moyang kita, kemudian dilanjutkan oleh amanah dari Presiden Soekarno. Kita kaji ya, bagaimana amanah tersebut. Kandungan kata-kata yang diberikan oleh amanah Presiden Soekarno kepada penerus bangsa kita. Kita lihat, ini adalah amanah Insinyur Soekarno. Usahakanlah keadaan kita ini dengan mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh kemerdekaan. Artinya, kita harus bersyukur. Setelah negara kita diberikan kemerdekaan, kita harus benar-benar memberikan kesempatan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Apa itu? Itu terdiri pada bait yang kedua. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Kenapa dikatakan pelaut kembali? Karena oleh kolonial kita digiring, yang tadinya kita hidup di laut, oleh kolonial digiring untuk bergerak di agraris. Sehingga bangsa-bangsa Indonesia yang tadinya di pantai sekarang bergerak ke gunung. Tidak ada lagi komunikasi antar pulau. Tidak ada lagi persatuan antar pulau. Karena sudah ada pergerakan untuk ke tengah pulaukan. Nah, itu amanah dari Presiden Soekarno, kita harus menjadi bangsa pelaut kembali. Dan sekarang dicanangkan lagi menjadi poros maritim dunia. Ini kesempatan kita untuk kembali menjadi bangsa pelaut. Tetapi bangsa pelaut yang seperti apa? Bangsa pelaut yang seluas-luasnya, yaitu memiliki armada niaga yang kuat,
militer yang kuat, bangsa pelaut yang hidupnya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Itulah bangsa Cakrawala Samudra. Nah, sekarang setelah amanah ini disampaikan oleh Soekarno, nah, bagi pemirsa RRI dan bagi taruna-taruni, silahkan, ini kuis pertama, karakter pelaut seperti apa nih yang diharapkan oleh Insinyur Soekarno. Tadi itu adalah amanahnya, kemudian silakan dikaji dan nanti ditulis di kolom komentar yang ada di websitenya RRI. Pra kemerdekaan, kemudian kemerdekaan. Nah, sekarang kita berada di pasca kemerdekaan. Di pasca kemerdekaan ini sudah diturunkan lagi pendidikan karakter itu. Ya, dasar hukum yang sudah ada, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2016, Permen Nomor 39 Tahun 2008, serta Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. Ini yang terbaru nih. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter. Yang tadi ya, proyeksi pendidikan abad 21 itu mengutamakan pendidikan karakter. Dan ini sudah ditekankan nih dalam bentuk Permendikbud Nomor 20 Tahun 2008 tentang penguatan pendidikan karakter. Ya. Bagaimana penguatan pendidikan karakter tersebut? Kita lihat. Next. Tujuannya dari Permendikbud tersebut adalah untuk menguatkan budaya kerja siswa dan lulusan SMK yang berakhlak mulia, jujur, disiplin, dan kompetitif. Menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berbudaya Indonesia, menghadirkan sumber daya manusia lulusan SMK yang bermental paripurna. Nah, jangan setengah-tengah nih, harus paripurna. Serta fisik yang kuat. Jadi tidak mengenal bidang, baik itu bidang kemaritiman, otomotif, industri, semuanya harus memiliki mental paripurna dan serta harus memiliki fisik yang kuat. Ini amanah yang ditertuang dalam Permendikbud yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Serta melahirkan generasi pekerja profesional dan pembelajar yang berkepribadian Indonesia. Ini adalah tujuan dari pendidikan karakter. Next. Nah, pendidikan karakter itu apa? Pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan karakter yang harus dilaksanakan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Jadi, walaupun kita dalam kondisi sedang belajar di rumah, tetap pendidikan karakter ini harus kita pegang. Taruna-taruni SMK 1 Mundu, walaupun sekarang sedang di rumah, apa yang dilaksanakan ketika di kampus tidak boleh berhenti. Apalagi penanaman kedisiplinan tidak boleh luntur. Karena kita menganut berpikir cerdas dan berkarakter. Nah, diuraikan lagi nanti di dalam slide yang berikutnya. Next. Ada integrasi tripusat pendidikan. Yang tadi ya, penjelasan dari pendidikan karakter itu ada 3. Di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Nah, sekarang di sekolah kita sudah tidak bisa dilaksanakan. Karena mengingat kondisinya seperti sekarang. Kemudian di masyarakat ini bisa dilaksanakan. Yang harus dilaksanakan bagaimana? Nanti akan kita uraikan di belakang. Kemudian di keluarga juga bagaimana? Bagaimana penanaman pendidikan kedisiplinan, penguatan karakter di rumah dan di keluarga. Karena sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem pendidikan yang tidak boleh dipisahkan. Sekali lagi, pendidikan karakter bukan hanya dilaksanakan di sekolah saja, tetapi dikuatkan di rumah, dikuatkan di keluarga. Inilah disebut dengan tripusat pendidikan. Ya. Nah, penerapan PPK, kenapa PPK ya? Ini baru keluar
tahun 2018 yang tertuang dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter. Kita lihat tahun 2018 pemerintah baru mengeluarkan dasar hukum tentang penguatan karakter. Namun di SMK Negeri 1 Mundi Cirebon, pendidikan penguatan karakter sudah dilaksanakan dari tahun 1965. Walaupun namanya berbeda. Kalau di dalam Permendikbud namanya PPK, tapi kalau di aturan kita namanya LDDK atau Latihan Dasar Disiplin Korp. Apakah sama antara PPK dengan LDDK? Nah, kita lihat persamaannya. Lihat, ini adalah pola LDDK. LDDK dimulai dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Di situ ada materi bagaimana orientasi sekolah, tentang pengembangan minat dan bakat calon taruna, kemudian ada penjelasan tentang buku pedoman ketarunaan, ada pengisian buku saku, dan janji setia korp. Ini pengenalan selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari selesai, dilanjutkan dengan LDDK, Latihan Dasar Disiplin Korp. Bulan Juli sampai bulan Oktober. Materinya apa saja? Materinya dari mulai masa orientasi kepramukaan, masa halang rintang, baris berbaris, fisik, mental, hotmil Quran bagi yang umat muslim, kemudian tata upacara benda, serta kreativitas seni budaya. Setelah selesai pada bulan Oktober, kemudian dipertanggungjawabkan semua sikap dan karakter siswa tersebut. Bila sesuai dengan ketentuan pedoman, maka akan lulus, tidak masuk dalam proses persidangan, dan siap untuk dilantik menjadi seorang taruna. Biasanya kita laksanakan di tanggal 5 Oktober. Itulah proses LDDK. Nah, sekarang gambarannya bagaimana? LDDK itu terdiri dari bina fisik, bina sikap, dan bina kreativitas. Bina fisik yang tadi ya, kegiatan-kegiatan tentang penguatan fisiknya, kemudian bina sikap bagaimana penguatan moralnya, ya, serta bina kreativitas. Jadi tidak boleh kaku menjadi taruna, harus luwes dan harus bisa bersosialisasi. Kemudian dipertanggungjawabkan di sidang korp. Nanti di sidang korp tersebut pedomannya adalah ada buku pedoman dan buku saku. Itu yang akan menjadi pegangan para hakim, para penuntut, para jaksa untuk mengecek sejauh mana sikap dan karakter selama proses pendidikan itu. Bila lulus, tidak ada masalah, maka seluruh taruna bisa dilantik pada tanggal 5 Oktober. Inilah gambaran tentang pendidikan penguatan karakter di SMK Negeri 1 Mundi Cirebon. Ya. Lanjut. Melalui
utama. Ya, 5 prioritas utama untuk pendidikan karakter itu ada religius, ada integritas, ada nasionalis, ada mandiri, serta gotong royong. Bagaimana penjelasan nilai-nilai dari 5 prioritas utama tersebut? Kita lihat. Yang pertama adalah religius. Religius itu adalah mencerminkan keberimanan. Ya. Nilainya apa saja? Ada nilai toleransi, cinta damai, persahabatan, teguh pendirian. Nah, apa yang akan kita laksanakan pada kondisi sekarang sedang COVID? Nah, ada satu nilai ini, yaitu adalah menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Sekali lagi, di sini kita bisa, karena harus hidup bermasyarakat, ada perbedaan-perbedaan di dalam satu agama ataupun dengan berbeda agama, kita harus bisa laksanakan. Ya, sehingga mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan nanti kepada seluruh pemirsa RRI, jangan lupa terapkan nilai untuk menghargai perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah yaitu adalah nilai integritas. Setelah religius, kemudian ini di sekolah, ya, ketika di sekolah nilai-nilai keberagaman ini sudah diterapkan, melaksanakan khatmul Quran, kemudian melaksanakan manasik haji. Nah, sekarang kita lanjutkan di poin nasionalis. Nasionalis yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilainya apa saja? Taat hukum, disiplin, menjaga lingkungan. Ketika di sekolah bagaimana? Ketika di sekolah kita sudah menerapkan nilai-nilai nasional tersebut. Yaitu, ini ketika di sekolah kita melaksanakan taat hukum, melaksanakan upacara, kemudian melaksanakan kapling, ya. Bagaimana menjaga lingkungan secara bersama-sama gitu. Inilah penerapan dari nilai nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Kemudian nilai berikutnya adalah mandiri atau tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga pikiran serta waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nilainya apa saja? Yaitu kreatif, ya. Kemudian mandiri. Di sekolah sudah Taruna sudah dilaksanakan bagaimana penanaman kreativitas serta bagaimana penanaman kemandirian, tidak tergantung kepada orang lain, harus survive, ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah nilai integritas, yaitu menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nilainya apa saja? Harus jujur, serta harus memiliki komitmen moral. Apa yang dilakukan ketika waktu di sekolah? Ketika di sekolah, nilai integritas ini terkaji dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan ketika LDDK. Next. Ya, ini lihat ketika di sekolah, nilai integritas yaitu bagaimana setiap taruna harus mempertanggungjawabkan seluruh sikap dan karakternya di depan persidangan yang dihadiri oleh seluruh dewan pembina untuk mengetahui apakah sikapnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di sekolah. Ada aturan pedoman tata tertib serta buku 1 yang memegang teguh janji setia taruna. Ya. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat, kerjasama, dan bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan bersama. Nilainya ada menghargai, inklusif, kerjasama, solidaritas, empati, tolong-menolong. Ketika di sekolah, bagaimana penerapannya? Ketika di sekolah, next, ya, ini dilaksanakan bagaimana empati kepada rekan, empati kepada masyarakat, empati kepada sesama, dan ini semuanya dari prioritas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, setelah dilaksanakan di sekolah harus diimplementasikan. Dan sekarang saatnya mengimplementasikan seluruh karakter yang didapat di sekolah
untuk dirasakan bagi keluarga, dirasakan untuk masyarakat. Next. Dulu aku bercita-cita menjadi seorang taruna, berdiri tegak penuh wibawa, tunaikan tugas yang mulia, langkah tegak penuh wibawa, semangat yang tak kunjung padam. Tunaikan tugas para perwira, tunaikan dengan penuh rasa bangga. Kini aku sedang ditempa oleh pelatih dan pembina. lupa kawan, lupa saudara, lupakanlah saja semuanya. Saya tahan sakit-sakit, tidak masuk rumah sakit. Saya tahan menderita siang malam, ku ditempa. Kalau Diriku ditempa, hatiku selalu gembira, gembira, gembira selamanya. Derap langkah nan gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah langkah prajurit perkasa. Ayun kakimu kiri dan kanan, atur langkah, jaga kerapian. Jangan sampai merusak barisan. Banjar dan sapnya harus diluruskan. Banjar dan sapnya harus diluruskan. Derap langkah dan gagah perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura. Itulah langkah prajurit perkasa. Ayun kakimu kiri dan kanan, atur langkah, jaga kerapian. Jangan sampai merusak barisan. Banjar dan sapnya harus diluruskan. Banjar dan sapnya harus diluruskan. Pagi-pagi menuju ke lapangan untuk mengikuti latihan dan lari buka. Kata dasarnya ingin segera pulang, mendirikan belum usah. Wahai pelatihku, betapa kejam dirimu. Wahai pelatihku, betapa jeli matamu. Tidakkah kau tahu apa isi hatiku? Ku sayang padamu, ku cinta padamu. Ya, dimensi pendidikan karakter ini ada 4, ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah hati etik, olah pikir literasi, olah rasa estetik, dan olahraga itu kinestik. Sekarang bagaimana penjelasannya? Olah hati yaitu adalah individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Ketika di sekolah sudah dilaksanakan. Nah, sekarang bagaimana ketika di rumah? Di rumah harus meyakinkan bahwa
Ramadan adalah waktu terbaik untuk khatam 30 juz Al-Quran. Karena ketika di kampus, taruna-taruni sudah bisa menghatamkan pada saat kegiatan LDDK, melaksanakan hatam khatmil Quran 30 juz. Itu dipantau oleh mentornya. Sekarang saatnya tanpa dipantau oleh mentor, kalian harus bisa melaksanakan secara mandiri menghatam karena ini adalah waktu yang tepat. Kemudian olah pikir atau literasi. Ketika proses pembelajaran ini berhenti kita secara tetap langsung, maka RRI luar biasa menggantikan peran itu dan tetap kemampuan literasi mencari ilmu dimanapun sumbernya dilaksanakan. Dan RRI memfasilitasi bagi adik-adik semuanya untuk belajar dan tetap belajar. Karena kita harus menjadi pembelajar sampai sepanjang hayat. Ya. Kemudian olah rasa atau estetik. Nah, pada saat di sekolah, kemampuan kreativitas itu dilaksanakan dengan penuh suka dan gegap gempita. Namun, kreatif itu tidak boleh berhenti ketika di rumah. Ada media sosial. Ini adalah zamannya zaman kalian. Zaman milenial. Gunakan media sosial untuk mengeksplor seluruh kemampuan kreativitas yang dimiliki oleh diri sendiri. Sebarkan. Jangan sampai punya daya kreativitas mati ketika di rumah. Punya Facebook, punya YouTube, gunakan itu. Ya. Dan bahkan bila perlu nanti ya RRI melanjutkan bukan hanya pembelajaran tetapi ada pengembangan kreativitas supaya siswa-siswa di Cirebon khususnya tidak memiliki pemikirannya buntu karena kreativitas itu tidak boleh berhenti, harus dikembangkan. Selanjutnya olahraga. Untuk kemampuan kinestetik ya di sekolah pasti tiap hari kalian berkeringat, tiap hari kalian bergerak. Namun bagaimana ketika di rumah? Di rumah harus cari home sport, ya, olahraga yang sifatnya mandiri di rumah. Kalau perlu bikin challenge dengan rekan-rekan kalian. Biasanya kebanggaan kalian untuk menunjukkan kemampuan push up saya berapa kali. Silakan di grup-grup dikembangkan challenge-challenge itu, ya, supaya ketika kita dalam kondisi wabah seperti sekarang ini, kemampuan dan pola pendidikan penguatan karakter tetap berjalan, tidak boleh berhenti. Ya. Nah, sekarang ketika 4 aspek tersebut sudah dilaksanakan, ya, maka kita akan menjadi seorang pemuda pemberani yang diharapkan oleh nenek moyang kita. Kita lihat bersama kami belajar bersama RRI. Saya bacakan dulu Pak Ijat, ini ada lagi yang masuk nih jawab kuis ya, namanya Muhammad Fajar dari kelas 11 NKPI 2. Karakter yang diinginkan adalah harus mempunyai mental yang kuat, fisik yang kuat, berani mengarungi lautan yang luas dan kembali kepada kemaritiman karena dunia kemaritiman mempunyai karakter yang kuat. Oke, karena waktu kita juga terbatas, mungkin Pak Ijat silakan ada yang ingin disampaikan juga mungkin untuk taruna-taruna yang saat ini belajar di rumah, silakan. Terima kasih kepada anak-anakku yang ada di rumah. Sekali lagi jaga kedisiplinan, kuatkan karakter kalian karena kedisiplinan dan karakter itulah nilai jual kalian. Jadilah pemuda-pemudi yang berani dan kita harus bisa memegang amanah nenek moyang kita sebagai cakrawati samudera.